Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini adalah perdana kita belajar mengenai akuntansi perbankan. Nah, untuk hari ini kita belajar bagaimana cara memahami perbedaan akuntansi bank dengan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi perbankan. Sebelum kita belajar mengenai pengertian akuntansi perbankan, tentunya kamu harus tahu apa arti daripada akuntansi. Nah, akuntansi itu adalah suatu kegiatan dari mencatat, menganalisa, dan melakukan pelaporan dari transaksi keuangan. Jadi pengertian akuntansi perbankan itu adalah kegiatan pencatatan, menganalisa, serta melaporkan transaksi keuangan pada suatu bank. Jadi berbeda antara arus masuk, kas, dan arus keluar perbankan. Jadi format laporan transaksi antara bank dengan perusahaan itu sangat berbeda. Kalau bank itu diatur oleh PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Jadi, beberapa istilah itu terdapat pada akuntansi perbankan itu sangat berbeda. Yang sangat mencolok itu dilihat daripada harta bank, utang bank, dan modal. Tidak seperti pengertian harta pada umumnya. Harta pada perbankan itu adalah penempatan dan penyimpanan dana dalam kredit. Penanaman dana aktiva tetap dan dana lainnya itu juga berbeda. Jadi, modal bank meliputi modal saham, premium saham, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Dan hutang bank meliputi dana pinjaman, dana masyarakat, dan dana lainnya. Nah, prinsip dasar akuntansi perbankan itu ada dua, Nak. Yang pertama apa? Pencatatan pendapatan berbasis kas. Yang kedua adalah pencatatan pendapatan berbasis akrual. Kalau dia pencatatan pendapatan berbasis kas, itu adalah pendapatan utama perbankan yang berasal dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Jadi, pendapatan bank itu memiliki hubungan yang berbanding lurus antara waktu dan tingkat bunga. Jadi, praktek perkreditan di Indonesia masih mengalami kemacetan jika dibiarkan menjadi resiko yang besar. Jadi, pihak bank memerlukan kegiatan pencegahan. Salah satunya adalah mencatat pendapatan menggunakan kas basis, sehingga saat bank belum menerima secara tunai, mereka akan mencatatnya sebagai tagihan, bukan pendapatan. Nah, prinsip yang kedua adalah pencatatan pendapatan berbasis akrual. Ini salah satu jenis biaya yang ada adalah biaya dana. Biaya dana itu adalah biaya terbesar yang ada di bank. Jadi besar kecilnya biaya dana itu ditentukan dari waktu, menggunakan biaya dan tingkat bunga yang berlaku. Jadi biaya lain yaitu private expense dan deferred change. Kedua biaya ini digolongkan dalam biaya operasional perusahaan. Nah, ada 6 manfaat akuntansi perbankan. Yang pertama apa? Menyajikan informasi keuangan. Di mana manfaat tersebut adalah adanya pencatatan analisa data yang bisa dilaporkan. Yang kedua, sebagai data untuk membuat keputusan. Nah, ini dijalankan oleh bank untuk mendapatkan data yang dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan. Jadi dari data-data itu, kondisi dana dan pendapatan bisa terbaca dengan jelas dan detail. Yang ketiga adalah sebagai alat pengendali keuangan, di mana pencatatan transaksi keuangan akan kelihatan seberapa kuat finansial yang dimiliki oleh bank. Yang keempat, itu adalah untuk memperoleh proses evaluasi moneter, yaitu analisis keuangan sekaligus pelaporan dari hasil analisis yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini. Yang kelima, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Nah, dari situ akan terlihat celah
yang bisa dijadikan dasar kebijakan terkait dengan alokasi keuangan. Yang keenam adalah untuk mencegah bank dari pailit. Nah, ini adalah untuk mencegah bank karena kondisi keuangan sudah diketahui di awal sehingga langkah kebijakan itu bisa diambil dengan cepat sebelum bank tersebut bangkrut. Nah, ada beberapa pemakai laporan keuangan. Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena pemilik perusahaan itu adalah memiliki laporan keuangan yang bisa disimpan di bank. Yang kedua adalah kreditur ataupun deposan. Yang ketiga ada pemasok. Yang keempat ada investor potensial. Yang kelima ada karyawan ataupun buruh. Yang keenam ada pihak manajemen. Yang ketujuh analisis keuangan. Kedelapan konsultan manajemen. 9 pialang atau broker. 10 penjamin emisi. 11 badan legislatif. 12 pengelola pasar modal. Ke-13 organisasi pengusaha. 14 pakar dan konsultan hukum. 15 pakar ekonomi. 16 dinas perpajakan. 17 badan-badan pemerintah. 18 penerbit media massa. Ada 19 serikat pekerja. 20 periset dan biro riset. 21 dosen dan mahasiswa. 22 guru dan siswa. 23 para pesaing perusahaan. Yang 24 adalah masyarakat umum. Nah, kesemuanya ini adalah pemakai laporan keuangan bank. Bagaimana mereka bisa menyimpan dananya ke sebuah bank yang bisa dipercaya. Nah, kita belajar mengenai prinsip dasar akuntansi. Ada 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi, di mana sebuah perusahaan itu harus dipisah antara aset milik pribadi maupun milik perusahaan. Itu tidak bisa dijadikan satu. Yang kedua adalah prinsip periode akuntansi, di mana penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode pada waktu tertentu. Jadi dia ini terukur dan lebih baik. Yang ketiga adalah prinsip satuan moneter, di mana dapat melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi yang tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Yang keempat adalah prinsip kesinambungan usaha. Nah, ini adalah usaha itu akan berjalan secara konsisten maupun sinambung tanpa adanya pemberhentian usaha. Yang kelima adalah prinsip biaya historis. Dia itu berhubungan dengan berbagai biaya yang dikeluarkan. Yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh, yaitu mengungkapkan informasi secara penuh yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan berupa catatan-catatan yang ada di laporan keuangan. Ketujuh, itu adalah prinsip pengakuan pendapatan. Ini diperoleh dari aktivitas usaha seperti penjualan. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan, yaitu biaya dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Kesembilan adalah prinsip konsistensi. Laporan tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ke-10, prinsip materialitas, di mana pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan ditulis ulang ataupun dikoreksi saja. Nah, yang terakhir adalah kalian harus tahu belajar mekanisme debit ataupun kredit. Nah, mekanisme debit dan kredit itu hampir sama dengan akuntansi perusahaan. Kalian tentu sudah tahu kelompok mana saja dalam pencatatan akuntansi. Kelompok harta itu saldo normalnya di mana? Di debit.
Jadi apabila hartanya bertambah, maka berada di sebelah debit, harta berkurang itu di sebelah kredit. Utang, saldo normalnya di kredit. Apabila bertambah, itu di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Modal, saldo normalnya kredit. Apabila modal bertambah, maka akan di sebelah kredit. Modal berkurang di sebelah debit. Biaya, saldo normalnya itu di debit. Apabila bertambah di sebelah debit, apabila berkurang di sebelah kredit. Yang terakhir adalah pendapatan. Saldo normalnya di sebelah kredit, apabila pendapatan bertambah di sebelah kredit dan pendapatan berkurang di sebelah debit. Oke, hari ini selesai sudah pengenalan kita mengenai perbedaan akuntansi bank dan perbedaan akuntansi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.